الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama, kita harus selalu mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena hidup kita tujuannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur. Dan syukur merupakan kunci kebahagiaan dunia akhirat. Oleh karenanya, kewajiban terbesar di dunia yang wajib kita laksanakan hanya 2 kewajiban. Tidak ada kewajiban yang ketiga dan seterusnya. Kewajiban yang pertama dalam rangka bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala agar kita bahagia dunia akhirat. Bertauhid kepada Allah. Menjaga kemurnian ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, kewajiban terbesar yang harus kita jaga sampai kita mati, mengikuti sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga 2 hal itu, ikhwatal iman. Dan itu makna dari firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Imran 102. Ittaqullah haqqa tuqati. Lalu Allah di akhir ayat mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita merujuk kepada tafsir ulama, haqqa tuqati. Kenapa ada penekanan haqqa tuqati? Padahal cukup perintah untuk bertakwa dengan kata ittaqullah. Maknanya kata Ibnu Katsir, karena orang banyak mengklaim dirinya di atas Islam, mengikuti Nabi, tapi hanya klaim pengakuan. Karena berpegang teguh dengan sunnah itu harus dengan bukti. Makanya Allah tekankan kata haqqa tuqati. Bertakwa kamu dengan sebenar-benarnya. Selain banyak orang yang mengaku mengikuti sunnah. Yang kedua, mempertahankan istiqamah di atas sunnah tidak mudah. Karena banyak sekali godaan yang akan menggoyahkan iman kita, ya ikhwatal iman. Kemudian wala tamutun, dan kita pertahankan itu sampai kita wafat. Para jemaah, pada khutbah Jumat di hari yang berkah ini, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk memahami Ashra Dzul Hijjah, 10 hari pertama Dzul Hijjah dalam perspektif yang lebih luas, dengan makna yang lebih luas. Para jemaah, pertama, kita harus memahami hidup kita untuk apa. Kita ini hidup untuk apa? Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tanpa terasa cepat sekali. Bahkan salah satu tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat, taqarubuz zaman, begitu cepatnya waktu berlalu. Tidak terasa umur kita sudah 40, 50, 55, 60, bahkan sudah sampai lebih dari itu. Kenapa? Makna taqarubuz zaman khilaf para ulama. Tapi kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, makna taqarubuz zaman, semakin mendekati kiamat, waktu semakin sedikit berkahnya. Sehingga umur bertambah, tapi amal soleh kita tidak seimbang kecepatannya, speednya dengan umur, dengan waktu. Pahami ikhwatul iman, hidup kita untuk apa? Hidup kita hanya untuk 2. Jaga 2 hal itu sampai kita mati. Yang pertama, mencintai Allah. Mencintai Allah Jalla wa'ala yang disebut dengan tauhid. Karena masalah tauhid, masalah hati. Tidak akan pernah kita bertauhid sampai hati ini lebih mencintai Allah Jalla wa'ala.
Allah uji Nabi Ibrahim tauhidnya. Imannya dengan disuruh menyembelih Ismail. Coba lihat kuat hikmah di balik. Kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Dan yang diperintah untuk disembelih Ismail, bukan Ishak. Bukan Hajar, bukan Sarah. Semua adalah orang-orang yang beliau sayangi. Tapi kenapa Ismail? Karena Ismail lebih beliau sayangi. Hati. Di situ Allah ingin menguji kekuatan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti tauhid itu cinta. Yang kedua, kita hidup untuk taat kepada Allah. Jalannya satu, taat, sunnah. Bukan melalui Syiah, bukan melalui Sufi, bukan melalui Murji'ah, bukan melalui Mu'tazilah. Orang-orang yang taat kepada Allah melalui jalan Syiah, jalan Murji'ah, Sufi, dia tidak akan dekat dengan Allah. Jalannya hanya sunnah. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, Allahu Akbar. Ketika menafsirkan surah Taubah 100, kata beliau, orang-orang yang akan Allah ridhai dunia akhirat hanya 3. Yang pertama, muhajirin. Yang kedua, ansor. Yang ketiga, orang-orang yang mengikuti cara beragama mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Jadi kita mengikuti sunnah bukan untuk mencari sensasi. Bukan pula untuk mencari perhatian manusia, tidak. Bukan pula untuk ikut-ikutan, kita mengikuti sunnah agar Allah ridho kepada kita. Silakan merujuk dan buka tafsir surah Taubah 100. Terutama tafsir Syekhul Islam dalam tafsir Al-Kabir atau Daqaiq tafsir. Belum menjelaskan secara panjang lebar penjelasan dari surah Taubah 100. Kemudian ikhwatal iman. Kalau kita sudah memahami hidup ini hanya untuk mencintai Allah dan menaatinya dengan sunnah Nabi. Apa yang kita perhatikan? 3. Karena kita ini, hidup ini untuk mencintai dan membuktikan cinta dengan amal. Makanya taat itu amal. Orang yang tidak mengikuti sunnah, amalnya pasti berantakan. Amalnya pasti menyimpang. Makanya kita mengikuti sunnah supaya amal kita lurus. Dan amal kita adalah bukti cinta. Lihat Ali Imran ayat 31. Tanpa sunnah, bukti cinta kita sia-sia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, buktikan. Dengan apa ya Allah kau membuktikan cintaku kepadamu ya Allah? Dengan amal. Amal yang seperti apa? Fattabi'uni. Amal yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dengan waktu yang ada ini, dengan umur yang Allah kasih, ajal kita nggak tahu sampai kapan. Kita harus manfaatkan hati semakin mengenal Allah, mencintai Allah. Makanya kita wajib belajar agama. Menuntut ilmu wajib. Untuk apa? Mengenal Allah dan mencintai Allah. Makanya Allah katakan, innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang belajar itu untuk takut kepada Allah. Kata Syekhul Islam, kenapa suruh takut dulu? Karena tidak mungkin mencapai cinta kalau tidak takut dulu. Takut dulu kepada Allah baru cinta. Makanya innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang-orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kemudian beramal. Amal pun harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nah, waktu yang tersedia ini jangan disia-siakan. Bagaimana cara tidak menyanyiakannya? Kata Ibnu Rajab dalam kitab Lathul Ma'arif. Perhatikan 3. Hal yang akan menambah bekal akhirat, memperhatikan 3 aspek. Kemuliaan. Yang pertama, syarabuz al-makan. Kalau kita berada di tempat yang Allah muliakan, maka manfaatkan ibadah, sholat, usahakan jamaah di Masjidil Haram. Sebagian ulama khilaf, seluruh Mekah 100.000. Jangan maksiat, jaga ketaatan di sana. Kalau kita Allah takdirkan, berada di Madinah, sholat di Masjid Nabawi. Supaya mendapatkan besarnya pahala karena dia Madinah salah satu kota yang Allah muliakan. Kalau Allah takdirkan kita Masjidil Aqsa juga demikian, syarabul makan. Masjid juga demikian. Ada syarabuz zaman, kemuliaan waktu. Di situ Allah kasih pahala sebesar-besarnya. Apa saja? Ramadan dan 10 awal
Dzulhijjah. 10 hari awal Dzulhijjah ya saat ini. Saat ini ya ikhwatal iman. Kemudian apa lagi? Syaraful amil, hati. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tingkatkan rasa takut, rasa cinta. Karena 2 orang sholatnya sama, beda pahala. Tergantung kualitas hati, ketakwaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ikhwatal iman. 10 hari pertama Dzulhijjah ini, waktu terbaik untuk membuktikan cinta kita kepada Allah secara amal. Saya ulangi. 10 hari pertama Dzulhijjah ini, waktu terbaik, bahkan lebih baik dari Ramadan. Waktu terbaik untuk membuktikan cinta kita kepada Allah secara amal. Waktu terbaik untuk meraih bekal kematian dan akhirat. 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya ikhwatal iman. Berikutnya ikhwatal iman. Apa yang harus kita lakukan secara amal sebagai bukti cinta? Ulama bagi 2. Yang pertama, sempurnakan yang wajib. Jangan kita sholat sunnah, puasa sunnah, tapi khusyuk dalam sholat fardu dibiarkan tidak diperbaiki. Buat apa sholat sunnah, buat apa puasa sunnah? Apa kata Allah? Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidak ada yang lebih mendekatkan dirinya kepadaku daripada sesuatu yang lebih suka, yaitu sholat fardu, ibadah fardu. Ngapain puasa sunnah? Sholatnya kemana-mana pikirannya. Wajib dulu, karena wajib bukti cinta kepada Allah. Bukan puasa sunnah, bukan sedekah, bukan sholat sunnah. Fardunya diperbaiki. Itqanul faraid. Sempurnakan. Yang wajib apa ini? Laksanakan dengan baik. Tidak usah mikir yang sunnah-sunnah dulu. Setelah kita menyempurnakan yang wajib, karena ini waktu terbaik untuk membuktikan cinta kepada Allah secara amal. Berikutnya apa? Berikutnya adalah laksanakan semua yang wajib. Semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti pada orang tua, bersilaturahim, menegakkan amar nahi mungkar, banyak baca Quran, doa yang banyak, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Semua kebaikan. Dan yang terakhir, perhatikan amal yang khusus di hari-hari ini. Apa itu? Bukan puasa, puasa khilaf. Tidak semua ulama sepakat puasa di hari-hari ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah ibadah yang sunnah. Tidak semua ulama sepakat. Apa itu yang disepakati ulama? Perhatikan. Zikir. Zikir yang maksud takbir. Makanya itu dilakukan oleh Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar bertakbir. Namanya takbir mutlak. Di mana mereka bertakbir di masjid, di rumah, di jalan, di pasar. Ta'ziman lillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi nyetir takbir, lagi bawa motor takbir, di mana mu takbir. Ini amal disepakati, amal terbaik. Dan ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Hidupkan ikhwatal iman. Baru setelah itu kita bicara, bolehkah saya puasa dari awal sampai tanggal 9? Khilaf. Apa sikap kita? Saling menghargai. Tapi jangan kalau ada yang tidak puasa. Kok gak puasa? Gimana? Lah. Masalahnya luas ikhwatal iman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzan fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khusus di 10 hari atau 10 hari pertama Dzulhijjah, ada prinsip utama dalam ahli sunnah, yaitu at-tasfiyatu qabla tarbiyah, at-takhliyatu qabla tahalli. Membersihkan dulu baru kita melakukan penyempurnaan. Maksudnya apa? Kita jangan pikir amal dulu. Bersihkan hati dulu. Tinggalkan maksiat dulu. Jangan berpikir nambah pahala. Apa yang harus kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Banyak taubat pada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena penghapus terbaik dosa, pembersih terbaik hati dari kotoran dosa, taubat. Istighfar, amal saleh, dan kalau ada musibah, ada masalah yang kita hadapi saat ini, nikmati. Insya Allah menjadi pelebur dosa terbaik. 4 kata Syekhul Islam, pelebur dosa terbaik di dunia. Taubat, istighfar, amal saleh, dan musibah. Terutama taubat. Karena sulit kita melaksanakan ibadah dengan baik dan khusyuk. Dan juga mengurangi pahala. Menghalangi doa kita untuk lebih khusyuk. Mungkin tidak dijabah dan sebagainya. Kalau dosa masih banyak bersemayam di dalam hati. Perbanyak taubat pada Allah. Istighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi taufik kepada kita. Sehingga kita bisa manfaatkan 10 hari pertama Dzul Hijjah ini dengan amal saleh. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi hidup kita, dan menerima seluruh amal ibadah kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, al-ahya'a minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة وانصرهم يا الله نصرا عزيزا. اللهم أهلك الكفرة اليهود إسرائيل يا الله. اللهم دمرهم تدميرا يا الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.